Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan UAS dengan mata kuliah Big Business Data dengan dosen pengampunya Bapak Novidian Natasha, Sarjana Komputer MMSI. Perkenalkan, nama saya Resnu Darmawan dengan NIM 250201022067. Hari ini saya akan menjelaskan terkait chapter 15, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang teman-teman semua atau rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan krusial di era digital modern, yaitu mengenai big data untuk terstruktur dan tidak terstruktur, dengan fokus yang hanya khusus pada bagaimana teknologi memproses bahasa alami manusia. Untuk pembukaan hari ini ya, kita pahami dahulu apa sih realitas dasar dari landscape data itu. Itu big data pada dasarnya hadir dalam dua bentuk utama. Yang pertama, data struktur, yaitu data yang dirancang khusus untuk pemrosesan komputer, seperti berbasis SQL, lembar kerja atau spreadsheet, dan tabel terstruktur yang kaku. Lalu yang kedua yaitu data tidak terstruktur, yaitu bentuk bahasa alami yang dibaca, ditulis, dan diucapkan oleh manusia setiap hari, yaitu baik berupa teks bebas, artikel, percakapan suara, maupun dokumen. Kemudian apa sih tantangan terbesar saat ini atas big data ini terkait data yang terstruktur atau tidak terstruktur? Yang pertama adalah belum adanya sistem komputer di masa lalu yang dapat menerjemahkan bahasa tidak struktur secara andal ke format yang terstruktur. Kemudian, komputer semakin cerdas dan serbaguna, namun kita masih dalam perjalanan panjang untuk menuju kecerdasan tingkat tinggi. Sehingga pada pertemuan ini atau pada pembahasan hari ini kita akan membedah menguraikan kondisi yang terkini tentang teknologi yang mutakhir, setara masa depan pemrosesan bahasa alami atau natural atau NLP. Kemudian lalu ada semantik ringan dan semantik berat. Apa sih itu semantik ringan? Ketika kita baca dari materi ini, semantik ringan itu semacam mesin yang tidak benar-benar memahami atau filosofi atau makna mendalam dari kata-kata yang dibaca. Seperti halnya Google yang melakukan indeks kata berdasarkan statistik, frekuensi, dan pola pencocokan. Kemudian ketika Anda melakukan pengetikan atau keyword di Google, ketika diklik akan dikeluarkan hasil temuan yang berupa hits atau beberapa pertemuan yang menurut Google itu sesuai. Itu yang bisa saya bilang adalah semantik ringan. Lalu apa sih semantik berat? Semantik berat itu kebalikannya dari semantik ringan, yaitu melibatkan basis pengetahuan yang mendalam, ontologi, serta penalaran logika. Contohnya itu monumental dari semantik berat, yaitu proyek CIC yang menginvestasikan ribuan tahun kerja manusia untuk membangun ontologi berisi 600.000 konsep dan 5 juta aturan atau aksima. Contoh komersialnya yaitu IBM Watson, yang mengalahkan juara dunia dalam kuis Jeopardy menggunakan superkomputer dengan lebih dari 2000 CPU. Kemudian ada solusi tingkat menengah, yaitu karena mesin pencarian komersial yang melayani miliaran query per hari tidak sanggup menjalankan semantik berat seberat CIC, industri mengembangkan pendekatan yang semi terstruktur. Contohnya apa? Yaitu skema.org yang didirikan oleh Google, Microsoft, dan Yahoo secara bersamaan. Lalu untuk menyediakan struktur pendataan atau tagging standar seperti job posting, base salary, dan hiring organization, itu juga sempat disampaikan atau dibuat oleh Google, Microsoft, dan Yahoo. Kemudian adalah sistem NLP, komersial, dan evolusi teknologi. Kita telah menyaksikan bagaimana NLP melangkah dari fiksi ilmiah menjadi fakta sains. Kemudian ada
apa aja sih dari teknologi yang dulunya dianggap khayalan kini berada di genggaman kita, yaitu contohnya ada Siri, Naus, dan Ciliat. Siri itu apa? Siri itu platform dari analitik NLP Big Data konsumen yang memadukan suara dan data untuk menyelesaikan tugas harian. Siri ini punyanya Apple. Lalu ada Nouns, itu Clinical Language Understanding atau CLO, itu merevolusi rekam medis elektronik dengan memungkinkan dokter mendeskripsikan kunjungan pasien secara lisan yang berlangsung dikonversi menjadi data terstruktur yang dapat dihitung. Jadi ini banyak rumah sakit yang memakai nouns yang berbahasa CLO. Kemudian Ciliat atau Discover Art digunakan di sektor pertahanan dan penegakan hukum untuk memantau data skala besar berseri tinggi, baik terstruktur maupun tidak secara real time. Kemudian apa sih fitur utama dari NLP? Di sini ada 5 fitur utama dari NLP. Yaitu pertama, antar muka pengguna yang mulus, lalu keberagaman teknologi, kemudian ada penyimpanan data baru, lalu AI yang bernalar dan belajar. Kemudian yang terakhir merupakan arsitektur berbasis model atau model driven arsitektur. Kemudian pendekatan teknologi dan integrasi sistem. Dalam mengimplementasikan sistem NLP, terdapat 3 pendekatan teknologi utama yang dapat dipilih, yaitu metode statistik, yaitu menggunakan persamaan matematis dan properti statistik dari teks. Kemudian ada metode tempat yang menggunakan pola kalimat dan ekspresi reguler. Dan yang terakhir merupakan metode linguistik, yaitu pendekatan paling canggih dan mendalam yang menggunakan ontologi, teori representasi wacana, dan pemodelan niat penulis. Kemudian ada ambiguitas dan arah ke depan dan kesimpulannya. Tantangan terbesarnya apa? Itu ambiguitas dan konteks. Bahasa manusia itu sangat fleksibel dan penuh konteks. Kata bank atau bank bisa berarti instruksi keuangan, tepi sungai, atau manuver pesawat. Kalimat seperti fruit flies like a banana atau sheep spill the beans membingungkan komputer karena makna harfiah dan kiasannya sering tumpang tindih. Perancangan sistem NLP harus sangat hati-hati agar terhindar dari salah paham fatal. Dalam hal ini aplikasi kritis seperti perbankan dan atau medis. Lalu arah masa depannya itu apa? Arah masa depannya itu untuk pengembangan cloud kognitif dan agen otonom yang dapat memprogram diri sendiri, seperti riset agen Prolog di VivoMind Research. Kemudian ada transisi dari pencarian kata kunci tradisional menuju sistem tanya jawab interaktif yang cerdas. Kemudian dari chapter ini apa sih kesimpulan inti dari semuanya? Yaitu paradoks yang menarik dari era big data adalah kunci dari big data adalah small data. Keberhasilannya atas analitik skala besar sangat bergantung pada pengembangan model teoritis dan ontologi berkualitas tinggi yang mampu menginterpretasikan bahasa manusia secara akurat. Sekian pembahasan saya terkait chapter 15, yaitu terstruktur dan tidak terstruktur. Semoga bisa menambah wawasan semua teman-teman atau rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.